Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapal pengangkut semen dan sembako mengalami kerusakan mesin di tengah laut. Antisipasi penjualan obat sirop berbahaya, Polda Papua razia apotek dan toko obat. Jaga kelestarian alam, Polda Papua dan komunitas pecinta alam Jayapura tanam 500 pohon bakau di Hol Tekam. Kapal penjuru bintang yang mengangkut sembako dan semen mengalami kerusakan mesin di perairan Manokwari. Kapal itu sempat terombang-ambing selama 2 hari sebelum ditemukan tim SAR. Sebelumnya kapal berlayar dari Manokwari tujuan Piak Numfor. Tim SAR melakukan pencarian dengan menggunakan kapal dan helikopter milik Polda Papua Barat dan berhasil menemukan kapal dan kru kapal dalam kondisi selamat di perairan Manokwari. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tim dari Polda, Polair dalam hal ini, kemudian dari Pakas Kopi telah membantu kami dalam kapal. Dan terima kasih semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan operasi saat ini, sehingga korban yang kita cari dalam keadaan selamat tiba di Pelabuhan Anggrek. Jadi dapat kami sampaikan pula korban selamat 3 orang, tidak kekurangan suatu apapun, dan sampai saat ini masih berada di bawah tanggung jawab Polair dan Kasopik. Untuk selanjutnya kami serahkan korban untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Nahkoda kapal Muhammad Amran Nur berterima kasih kepada tim SAR karena seluruh kru selamat. Saya atas nama KIP mengucapkan terima kasih kepada Basarnas, Polair, terus KPLP telah membantu kami dalam keadaan susah. Mencari kami di laut sana sehingga kita bisa selamat karena bantuan para petugas Basarnas, Polair, kita KPLP, Kapolres. Kapal tersebut langsung dievakuasi tim SAR ke Pelabuhan Anggrek, Manokwari. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polda Papua terus memantau seluruh apotek di Jayapura terkait ditemukan banyak anak-anak terserang ginjal akut yang diduga disebabkan obat sirop yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas aman. Petugas Direktorat Narkoba Polda Papua mendatangi satu persatu apotek untuk memastikan produk obat sirop tersebut tidak dijual ke konsumen. Kasubdit 1 Dires Narkoba Polda Papua Kompol Hasanuddin mengatakan pihaknya tidak mau kecolongan dan terus memantau apotek dan toko obat. Menurut Hasanuddin, sejauh ini tidak ada apotek yang berani menjual obat sirop yang dilarang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Terkait dengan kebijaksanaan atau perintah dari Kemenkes bahwa jenis obat yang berbahaya itu akan ditarik. Terutama tadi yang saya tempel itu Uni Baby. Itu kita sudah sampaikan para apotek, ada beberapa sebagai sampel untuk sementara. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dia patuhi dan tidak akan dijual lagi. Berarti Pak ada 5 merek atau 3 merek yang disampaikan oleh BPOM? Satu saja yang sesuai kita punya petunjuk dari atas. Pak ini kan Pak ini kan sudah ada kasus yang di daerah. Jadi begini teknisnya itu akan turun lagi jenis obat. Kami kan dari baris krim yang tentukan. Ya. Pokoknya itu sudah berdasarkan dari lab itu baru. Untuk di daerah-daerah yang lain juga dari direktorat sini sudah koordinasi dengan satuan narkoba. Kita tadi sudah kirim semua, ada berapa, ada 3 kelompok itu, ada ke Agapura ke sampai Santani sana, terus sampai Wainah, terus kelompok 3 itu di di Santani.
Pak, untuk keseluruhan di Papua akan melakukan ini juga? Ya, kita imbau semua nanti akan kita kirim surat RTR itu supaya setiap daerah itu melakukan pemeriksaan. Tapi ini bukan penindakan, hanya sebagai himbauan saja. Sejumlah pemilik apotek yang ditemui di Jayapura mengatakan telah menarik produk obat sirop merek tertentu sesuai larangan Kemenkes. Begitu himbauan kami satu komando dari pusat ke bawah itu kami langsung patuhi. Begitu. Berapa merek Pak yang di take down? Take down cuma yang masuk Jayapura sih cuma satu saja. Kalau ini baby. Sebenarnya ada 3 tapi yang masuk Jayapura itu cuma salian dropnya tidak masuk Jayapura. Yang tetes untuk bayi kan tidak masuk. Apa namanya apa yang masuk Jayapura yang sudah di drop? Ini obat batuk baby cook. Ini baby. Kalau paracetamol itu tidak masuk Jayapura, tidak masuk. Kalau yang itu yang isinya cuma paracetamol dan dosis tunggal tuh. Tapi kalau yang yang masuk ini kombinasi. Yang Thermorex? Thermorex itu juga dulu ada, cuma ya jadi tapi sudah sama juga disuruh take down juga. Cuma data perkembangan katanya itu bukan nomor izin edar, tapi nomor batch-nya yang bermasalah. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sudah mengeluarkan daftar obat sirop yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas. Cemaran zat ini diduga menjadi penyebab ratusan anak-anak dilarikan ke rumah sakit akibat gagal ginjal akut. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Dinas Kesehatan Provinsi Papua melakukan pertemuan dengan BPOM terkait pengawasan dan monitoring obat-obatan sirop yang diduga penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak-anak. Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Aron Rumainu mengatakan, dari hasil pertemuan, pihaknya bersama BPOM akan terus memantau peredaran obat untuk anak-anak. Dari informasi yang kelima, dari lampiran 123 yang berisi obat-obat yang bebas mengandung etilen glikol, gliserol dan lainnya itu silakan digunakan, ada sekitar 172. Yang 3 yang dilarang karena melebihi batas ambang etilen glikol atau glikol itu jangan digunakan. Thermorex ini kan ada 2. Yang nomor batch yang dilarang ya jangan digunakan. Nomor batch yang tidak dilarang itu digunakan. Bagaimana dengan yang belum ada di dalam daftar lampiran 1, 2, dan 3? Ya, itu kita kemudian merujuk kepada surat dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang tanggal 18 Oktober itu. Agar segala banyak bentuk sirup kah, dewasa kah, itu jangan digunakan. Vitamin kah, segala macam jangan digunakan. Nanti bagaimana kalau dokter-dokter di layanan mau gunakan? Ya jangan digunakan. Bagaimana kalau yang awasin siapa? Dia siap apotek atau yang melakukan presep? Ya apoteker. Kalau apoteker tidak ada, ya farmasinya. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura, Mojaga Sirait, meminta masyarakat tidak panik dengan kasus ginjal akut yang menyerang anak-anak. Ini jelas ada 5 macam obat yang ini tolong dicatat baik ya, yang kandungan cemaran EG-nya melebihi ambang batas. Namun ya, belum mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup itu yang penyebabnya. Masih semua ditelusuri apakah yang lainnya juga. Jadi sekali lagi bahwa daftar-daftar obat selain ini itu bukan diterbitkan oleh Badan POM. Jadi supaya lebih yakin gitu ya pada dirinya sendiri daripada ragu-ragu gitu ya, gunakanlah obat yang dibutuhkan dengan sediaan yang saya sebut tadi sampai biar ada kan tablet, suppositoria, bahkan suppositoria teman-teman tahu ya yang dimasukkan lewat anus ya. Tapi tentu ya seperti itu kan tidak bisa sembarangan ya, itu jadi harus. Mojaga mengatakan saat ini masih ada obat lain dalam bentuk tablet yang juga manjur untuk menyembuhkan penyakit. Mojaga menganjurkan masyarakat membeli obat dengan resep dokter. Untuk menghindari kemungkinan buruk, BPOM meminta masyarakat untuk sementara tidak menggunakan obat-obat jenis sirop. Audi Rampengan melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Kamis kemarin mengunjungi Kampung Desai Manokwari, Papua Barat. Mentan menanam padi bersama Gubernur Papua Barat. Tanam padi ini merupakan rangkaian dari musim tanam Papua Barat tahun 2022-2023. Tidak hanya di Manokwari, kegiatan tanam padi juga dilakukan di sejumlah kabupaten yakni Manokwari Selatan, Raja Ampat, Fakfak, dan Kota Sorong. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan Papua Barat merupakan wilayah strategis untuk pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan negara. Ketemu dan rapat dengan seluruh bupatinya untuk mempersiapkan katakanlah ketahanan pangan Papua dan tentu saja berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden agar betul-betul pertanian harus bisa menjadi bantalan ekonomi dan bantalan kehidupan bagi masyarakat kita. Khusus Manokwari tadi apa yang kemudian disetujui? Banyak hal, banyak permintaan tentunya, dan sepanjang itu mampu kita lakukan dari pusat, sudah perintah Bapak Presiden untuk memaksimalkan upaya-upaya di Papua. Kami susun konsepsinya bersama Pak PLT Gubernurnya untuk dalam waktu singkat kita sikap. Satu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa, tumbuhan yang udah lama ada kan, harus jangan kita tinggalkan. Artinya beras juga kita makan, sagu juga kita makan, singkong juga kita makan aja sama-sama biar kenyang. Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta semua daerah mempersiapkan lumbung pangan masing-masing untuk menjaga ketahanan pangan negara, khususnya menghadapi ancaman krisis pangan dunia. Mayoritas penduduk di Kampung Desai adalah transmigran yang sudah lama menetap di Manokwari. Selain padi, Mentan mendorong Papua Barat menjadi pintu gerbang produksi sagu terbaik di Indonesia. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Mimika kembali membuka pelayanan vaksinasi dosis 1 dan 2, serta vaksin booster dosis 1 di halaman Polres Mimika. Posko pelayanan vaksinasi masih dibutuhkan masyarakat. Hal ini terlihat dari warga yang berdesak-desakan mengantre untuk divaksin. Namun, karena jumlah vaksin terbatas, sehingga hanya 200 orang per hari yang bisa divaksin. Sebagian warga bahkan sudah datang di posko sejak pagi hari karena takut tidak kebagian vaksin. Tadi dari jam 8. Tapi bisa dapat ya? Alhamdulillah bisa dapat. Soalnya stok terbatas. Iya, katanya cuma 200. Dari pagi sudah antri? Iya, dari jam 8 kita sudah antri. Alhamdulillah dari sekian banyak orang yang ketiga. Warga yang belum mendapatkan vaksin berharap posko kembali dibuka pada hari ini. Mereka mengaku ingin divaksin karena persyaratan perjalanan keluar daerah masih mensyaratkan bukti sertifikat vaksinasi. Itu sudah, makanya saya bilang pulang saja nih. Gitu. Besok sudah insyaallah. Vaksin tujuan berangkat ya Bu? Tidak. Vaksin ke berapa ini? Itu hari kan dijanji datang waktu dari bulan 9 booster toh. Tapi karena tutup jadi baru saya datang ini. Sebelumnya hampir 2 bulan, stok dosis vaksin di Timika kosong, sementara masih banyak warga yang belum divaksinasi. Pandemi COVID-19 saat ini mulai berangsur reda, kendati ada peningkatan jumlah kasus di sejumlah daerah. Namun virus COVID-19 sejauh ini tidak lagi mematikan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polda Papua bersama komunitas lingkungan secara bersama Kamis kemarin menanam 500 pohon bakau di pesisir Pantai Holtekam, Kota Jayapura. Kondisi lingkungan wilayah pesisir Holtekam saat ini terancam akibat pembangunan yang pesat di wilayah Jayapura. Tanaman bakau yang menjadi pelindung dari abrasi laut dibabat habis untuk pembangunan gedung. Aksi tanam bakau di Holtekam oleh komunitas pecinta alam diharapkan bisa memperbaiki lingkungan. Penanaman bibit mangrove sebanyak 500 hektar ini diperuntukkan untuk menjaga daerah pesisir daripada terjaan abrasi pantai dan juga untuk memperbaiki lingkungan mangrove yang ada. Harapannya ke depan ekosistem yang ada di seputaran tempat menanam ini bisa kembali
berfungsi sesuai dengan yang awalnya. Polda Papua juga meminta warga terus melestarikan lingkungan di Holtekam karena tidak sedikit warga di daerah ini menjual tanah mereka yang banyak ditanami bakau ke pengusaha. Ya, tepatnya di samping Jembatan Merah Kota Jayapura melaksanakan penanaman mangrove, di mana lokasi ini beberapa tahun yang lalu terjadi penebangan dan kemudian kami laksanakan penanaman. Mudah-mudahan ini akan tumbuh dan subur sehingga manfaatnya sangat besar bagi hewan-hewan yang ada di sekitar sini, bahkan kepada masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Karena ini adalah hutan bakau yang sangat potensial untuk sebagai penghalau daripada ombak laut dan ekosistem yang ada di sekitar pantai Holtekam Kota Jayapura. Jadi momen ini sangat bagus kita laksanakan, tidak lain adalah untuk bagaimana kita merawat lingkungan hijau dengan penuh kesehatan dan kesuburan dan penuh hikmah bagi khalayak manusia dan hewan-hewan yang ada di sekitar lokasi di Kota Jayapura. Tanaman bakau sangat efektif mencegah abrasi, bahkan tsunami di wilayah pesisir. Tanaman ini juga menjadi habitat bagi satwa laut tertentu. Membabat habis tanaman bakau berarti mengancam kehidupan manusia. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Korem 172 Jayapura terus mendampingi para mama-mama asli Papua untuk berwirausaha agar bisa mandiri secara ekonomi. Para mama Papua ini sebelumnya mengikuti pelatihan pada September lalu. Mereka diajarkan membuat masakan yang digemari masyarakat luas, sehingga mereka didorong untuk menjadi pengusaha UMKM yang sukses. Namun pelatihan saja tidak cukup. Maka dari itu Korem 172 melalui Danramil dan Babinsa terus mendampingi mereka dengan memberikan bantuan fasilitas serta peralatan. Bantuan yang diberikan yakni 1 unit rombong atau gerobak serta peralatan pembuatan jajanan martabak kepada kelompok binaan Babinsa, yaitu Marlince di Kampung Yoka, Distrik Heram. Ya, terima kasih kepada Bapak Kasat, Bapak Pangdam yang begitu peduli dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya bagi kami UMKM Mama-Mama Papua. Kami juga berterima kasih karena telah diberikan bantuan rombong martabak yang sudah lengkap dan tinggal digunakan. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami, masyarakat kecil, untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga kami. Kami berharap mama-mama di luar sana juga bisa mendapatkan bantuan seperti kami. Tidak hanya dari TNI, tetapi dari instansi yang lainnya. Terima kasih lagi kami ucapkan UMKM Mama Papua mampu. Korem 172 PBY semakin maju. Nah, ini terobosan baru ya, yang dibuat oleh TNI Angkatan Darat, membantu masyarakat dalam wirausaha. Jadi ini kemitraan yang cukup kami apresiasikan, baru pertama kali di tanah Papua yang ada ibu-ibu penjual martabak. Jadi selama jalan-jalan ini jarang ada orang Papua jual kue martabak dorong begini. Dan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Danrem dan khususnya untuk TNI Angkatan Darat yang datang membantu kami masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dan menjadi mitra usaha bersama. Mengembangkan UMKM di Papua membutuhkan kesabaran. Sebagian besar mama Papua yang ingin menjadi pengusaha kuliner harus sering diberikan pelatihan dan pendampingan. Mereka juga harus dibuka wawasannya untuk tidak hanya menjual masakan khas Papua, namun juga belajar membuat masakan khas Indonesia lainnya yang sudah populer. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Pesawat kargo jenis karavan milik maskapai Raven Global tergelincir saat mendarat di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak. Tidak ada korban jiwa, namun insiden ini menyebabkan aktivitas penerbangan di Bandara Ilaga dihentikan sementara. Pesawat tersebut terbang dari Mimika menuju Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak. Pesawat dipiloti Kapten Gabriel bersama kopilot Sulaiman dan membawa muatan 6 sepeda motor serta 9 bahan pokok. Tim SAR Mimika mengerahkan anggotanya untuk mencari seorang anak buah kapal motor Agung Berkah Bahari yang terjatuh ke laut saat sedang mencari ikan di perairan Kokonau. Saksi mengatakan korban terjatuh saat sedang buang air besar di pinggir kapal akibat hantaman ombak yang besar. Tim SAR juga sudah meminta informasi dari kapal nelayan yang sedang mencari ikan di seputaran Laut Kokonau. Kejaksaan Negeri Jayapura menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan ruas Jalan Trimuris Kasonaweja tahun anggaran 2019. Kedua tersangka tersebut yakni mantan pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mambramo Raya berinisial YSM dan Direktur CV PIP berinisial JJH. Kedua tersangka dituduh telah merugikan negara senilai 3 miliar 800 juta rupiah dari nilai proyek sebesar 5,7 miliar rupiah. Kedua tersangka dijerat pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Polisi membubarkan 2 kelompok warga di Timika yang tawuran di kompleks Gorong-Gorong. Kedua kelompok ini saling serang dengan melempar batu dan benda tajam. Pertikaian ini sudah berlangsung selama 3 hari berturut-turut dan warga sekitar merasa terganggu. Mereka akhirnya melapor ke polisi. Namun, upaya polisi membubarkan tawuran sempat dilawan kedua kelompok. Akibatnya kaca mobil patroli milik polisi pecah, sehingga polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Dari hasil penyelidikan sementara, pertikaian antar warga itu dipicu minuman keras. Puluhan santri terpaksa digotong keluar lapangan saat memperingati Hari Santri Nasional yang dipusatkan di pesantren Al-Munawaroh, Merauke. Sebagian merasa pusing dan pingsan akibat tidak kuat kepanasan di lapangan selama mengikuti upacara. Mereka dibawa ke tempat teduh dan ditangani langsung para guru yang cukup kewalahan karena harus menangani puluhan murid yang jatuh lemas. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat menyita 0,5 kilogram narkotika jenis ganja dari 4 orang tersangka yang berperan sebagai pemodal, pengedar, dan kurir. Direktur Narkoba Polda Papua Barat Kombes Agustinus Indra Napitupulu mengatakan mereka ditetapkan menjadi tersangka. Salah satunya berdasarkan tes urin yang positif sehingga membuktikan mereka menggunakan ganja. Keempat tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan pidana 20 tahun penjara. Untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota Polri, ratusan personel Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menjalani pemeriksaan urin secara mendadak. Tes urin ini diberlakukan ke seluruh anggota, mulai dari perwira, bintara hingga ASN.
Dari hasil pemeriksaan, seluruh anggota dinyatakan negatif. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit memerintahkan jajarannya untuk serius memberantas narkoba di tubuh kepolisian. Sebelumnya, Irjen Polisi Teddy Minahasa diduga terseret kasus narkoba dengan menjual barang bukti sabu hasil sitaan polisi. Kasus Teddy ini menambah citra buruk polisi di mata masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan segera mengambil langkah serius terkait data yang dikeluarkan Universitas Papua yang menyebutkan ribuan anak di Provinsi Papua Barat putus sekolah. Dalam data tersebut juga terungkap banyak bangunan sekolah yang sudah rusak serta tidak memiliki sarana pendukung sehingga tidak layak menjadi tempat menimba ilmu. Berbagai faktor menjadi penyebab anak-anak ini putus sekolah. Salah satunya latar belakang ekonomi keluarga dan lingkungan. Data ini menunjukkan pendidikan di tanah Papua masih menjadi persoalan yang belum ditangani secara serius. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.